Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tugas pengelolaan sumber daya air. Saya Valerian Nugraha dengan NIM 0220100052 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil. Kali ini saya akan mensurvei lokasi saluran pada Jalan Pariwisata Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tepatnya di depan perumahan BTN Puncang Hijau. Permasalahan yang terjadi pada saluran di jalan pariwisata. Yang pertama, kerusakan fisik saluran, yakni saluran tersumbat adanya sampah, endapan lumpur, atau tumbuhan liar yang tumbuh di saluran menyebabkan aliran air terganggu. Kemudian, retakan atau bocor. Struktur saluran drainase yang mungkin terbuat dari beton sering mengalami retakan sehingga efisiensi aliran air berkurang. Yang kedua, polusi dan sampah. Sampah rumah tangga, yaitu limbah plastik, daun kering, dan sampah lainnya sering dibuang ke saluran drainase oleh warga sekitar. Kemudian yang ketiga, pengaruh cuaca dan lingkungan. Pada musim kemarau dan hujan deras, saat hujan lebat, saluran sering meluap karena kapasitasnya tidak mencukupi. Yang keempat, penurunan kapasitas drainase. Jika saluran drainase tidak dibangun atau dipelihara dengan baik, kapasitas drainasenya bisa berkurang. Ini bisa mengakibatkan limpasan air ke jalan raya atau area sekitarnya, meningkatkan resiko banjir. Yang kelima, kurangnya pemeliharaan fungsi. Pada saluran, kurangnya pemeliharaan rutin menyebabkan akumulasi masalah seperti penyumbatan atau kerusakan, sehingga saluran drainase tidak dapat berfungsi dengan optimal. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kurangnya pemeliharaan dan partisipasi masyarakat. Minimnya gotong royong, kurangnya kesadaran masyarakat setempat untuk menjaga kebersihan dan memperbaiki saluran drainase. Kemudian terkait dana terbatas. Anggaran desa untuk pemeliharaan saluran seringkali tidak mencukupi. Kondisi existing saluran yang disurvei. Yang pertama, kapasitas saluran yang terganggu karena adanya penyumbatan. Kemudian yang kedua, kerusakan dan kausan saluran dikarenakan saluran drainase yang kurang terawat sehingga mengakibatkan pinggiran saluran rusak atau runtuh, korosi, dan lain-lain. Penanganan yang tepat terhadap saluran drainase yang disurvei. Pertama, perencanaan dan desain ulang saluran. Kedua, perbaikan dan pergantian infrastruktur yang mengalami kerusakan. Kemudian yang ketiga, pembersihan rutin serta pemeliharaan saluran. Dan yang keempat, pembersihan sedimentasi pada saluran drainase serta pengelolaan limbah dan sampah yang baik. Berikut pengukuran saluran drainase. Kita ambil pada contoh yang pertama, dengan lebar atas penampang 90 cm, lebar dasar permukaan penampang 70 cm, tinggi penampang 90 cm, dan tinggi muka air penampang 20 cm. Untuk mengetahui luas penampang basah, menggunakan rumus A sama dengan B plus MH kali H. Maka didapat luas penampang basah yaitu 0,23 meter persegi. Untuk mengetahui keliling penampang basah, menggunakan rumus P sama dengan B plus 2H akar 1 plus M kuadrat. Maka hasil keliling penampang basah yaitu 1,68 meter. Kemudian untuk mencari jari-jari hidrolis menggunakan rumus R sama dengan A per P. Maka didapatkan jari-jari hidrolis yaitu 0,34 meter. Dan mencari kecepatan CZ menggunakan rumus V sama dengan C kali akar R kali 1. Jika semuanya sudah dicari, maka kita akan mendapatkan debit aliran dengan rumus I sama dengan V kali A. Dan hasil untuk saluran yang pertama, debit alirannya yaitu 0,22 meter kubik per detik. Perhitungan debit rancangan dan kapasitas saluran. Untuk yang pertama,
mengetahui debit rancangan, yaitu menggunakan rumus Q total sama dengan Q saluran 1 plus Q saluran 2 plus Q saluran 3, kemudian dan seterusnya. Dikarenakan saluran saya menggunakan bagian selatan dan utara masing-masing 500 meter, maka total untuk bagian selatan yaitu 0,29 meter kubik per detik. Untuk mencari kapasitas saluran, menggunakan rumus sigma Q total dibagi jumlah saluran yang ada. Maka kapasitas saluran yang pertama yaitu 0,67 meter kubik per detik. Dimensi saluran. Berdasarkan hasil perhitungan, debit rancangan saluran irigasi diketahui sebesar 0,29 meter kubik per detik, sementara itu kapasitas saluran existing mencapai 0,67 meter kubik per detik. Saluran yang ada mampu menampung aliran air dengan baik, sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan dimensi saluran atau pengelolaan tambahan. Alternatif saluran. Meskipun dimensi saluran drainase yang saya survei terbukti cukup untuk menampung debit rancangan yang terjadi, langkah-langkah alternatif tetap perlu dipertimbangkan untuk memastikan saluran tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan upaya pemeliharaan rutin pada saluran, seperti membersihkan saluran dari endapan lumpur, limbah sampah, serta vegetasi. Sekian dari saya, Valeria Nugraha, terkait tugas pengelolaan sumber daya air. Saya ucapkan terima kasih.